Kita lanjutkan sedikit mengenai materi bentuk konformasi ya. Di sini akan kita bahas mengenai teori proyeksi Newman. Sebelumnya suara saya apakah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Nah, soal ini diadopsi dari soal OSK 2018 ya. Jadi semua bisa perhatikan bahwa ada struktur yang dituliskan dengan bentuk seperti ini ya. Jadi ada bulat-bulat, kemudian ada garis-garis seperti ini. Nah, ini disebut sebagai proyeksi Newman ya. Jadi untuk memahami proyeksi Newman, kita akan bahas teori proyeksi Newman ini. Biasanya, kalau kita memandang suatu molekul, kita memandangnya seperti ini ya. Jadi sudut pandang kita seperti ini. Dalam penulisan proyeksi Newman, mata kita di sini. Nah, jadi mata kita melihatnya dari sini. Nah, sehingga ketika mata kita sudut pandangnya dari sini, molekul itu akan tampak seperti ini. Supaya mudahnya, kita lihat bagaimana molekul itu dalam bentuk 3 dimensi ya. Nah, ini adalah molekul etana ya. Etana C2H berapa? Kalau etana C2H C2H6. H6 ya, karena rumusnya CnH2n tambah 2. Oke. Nah, kita kan biasa melihatnya dari sudut pandang seperti ini. Namun, penulisan menggunakan proyeksi Newman, molekulnya kita ubah sudut pandangnya jadi seperti ini. Perhatikan di layar. Nih, diubah begini. Nah, tuh ya. Jadi sudut pandangnya seperti ini. Biasanya kan seperti ini tuh. Namun pada proyeksi Newman, mata kita melihatnya dari sini. Nah, sehingga apa yang bisa kita perhatikan di sini, ya? Yang di tengah ini, yang bulat lingkaran warna hitam ini, adalah molekul yang ini. Karbon yang ini ya. Jadi karbon yang ini, saya lingkari karbonnya. Nah, itu akan berada di tengah, ya. Begitu juga dengan karbon yang ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka ini yang di tengah ini apa? Yang di tengah ini adalah karbon. Ya, jadi yang di tengah ini adalah karbon. Ada berapa karbon yang ada di tengah-tengah ini? Tentu ada 2. Kenapa ada 2 karbon? Kita lihat 3 dimensinya. Oke. Ini saya besarin. Tuh. Kenapa yang di tengah ini ada 2 karbon? Karena dia tumpang tindih antara karbon yang tadi ini dengan karbon yang ada di sebelah kanan ya. Jadi karbon yang di kiri dan di kanan, ketika kita melihat dari sudut pandang atau perspektif seperti ini, maka mereka akan berhimpit. Artinya di tengah-tengah ini memiliki 2 karbon. Karbon yang di depan, ya ini yang di depan, dan satu lagi karbon yang berada di belakang, yang terhimpit oleh karbon yang ada di depan. Nah, sehingga molekul etana bisa kita tuliskan bentuknya begini. Di sini nanti lingkaran, kemudian karbon yang di depan mengikat berapa hidrogen? Ada 3 hidrogen ya. Ada 3 hidrogen di karbon yang di depan, dan ada 3 hidrogen di karbon yang di belakang. Sehingga kalau kita himpit seperti ini, seolah-olah seperti satu karbon mengikat 6 hidrogen. Padahal itu adalah karbon yang di depan mengikat 3 hidrogen, dan karbon yang di belakang mengikat 3 hidrogen. Nah, jadi proyeksi Newman menggambarkan molekul seperti ini. Nah, sekarang kita kembali ke slide. Nah, saudara bisa perhatikan ya, di sini disimbolkan bahwa karbon yang di depan itu yang warnanya hitam, ya. Dia mengikat 3 buah hidrogen yang berwarna hitam. Nih. Nah, jadi karbon yang di depan mengikat 3 buah hidrogen yang berwarna hitam. Yang mana nih? Yang ini ya. Nih. Oke. Kemudian karbon yang di belakang yang berwarna merah ya. Nah, itu mengikat 3 buah hidrogen juga. Nah, jadi ini yang disebut dengan proyeksi Newman. Nah, pada soal ini ya, kita bisa perhatikan bahwa
ada karbon di depan dan karbon di belakang. Karbon yang di depan yang mana? Ini yang saya lingkari merah, ini yang di depan nih misalnya. Nah, apa yang diikat oleh karbon yang di depan? Yang pertama, karbon yang di depan mengikat gugus etil C2H5. Kalau kita jabarkan C2H5 ini CH2, CH3. Kemudian apa lagi yang diikatnya? Satu atom hidrogen yang di sini. Nah, dan di kanan juga ada satu atom hidrogen. Berarti karbon yang di depan mengikat satu gugus etil dan dua buah atom hidrogen. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk struktur biasa, ini misalkan karbonnya. Karbon itu mengikat dua atom hidrogen. Kita tuliskan di sini satu hidrogen, di sini satu hidrogen. Ya, satu lagi apa? Gugus etil. Bikin aja udah mulai Pak. CH3 atau C2H5. Untuk karbon yang di belakang saya ubah menjadi warna biru ya. Apa saja yang diikat oleh karbon yang di belakang? Yang diikat oleh karbon yang di belakang ada gugus etil. Yang saya lingkari warna biru, ada gugus metil, saya lingkari warna biru, dan ada atom hidrogen, saya lingkari warna biru. Berarti karbon yang di belakang itu saya misalkan karbon yang di kanan ini. Ketika saya menggambarkannya dengan struktur biasa. Jadi karbon ini mengikat satu atom hidrogen, ya kan? Apalagi yang diikatnya? Satu gugus metil dan etil. Ya, satu gugus etil atau CH2, CH3. Nah, setelah kita gambarkan dalam bentuk seperti ini, baru kita enak memberi namanya, ya kan? Bagaimana memberi namanya? Oh, rupanya senyawanya senyawa alkana nih. Ada cabang nggak? Ada cabang. Berarti penomoran dimulai dari ujung karbon yang paling dekat dengan cabang. Dari mana nih? Dari yang merah, dari yang biru? Biru. Ya, jadi penomoran nomornya di sini ya. Kemudian nomor 2, karbonnya ini berarti nomor 3, karbonnya merah ini nomor 5, yang 6, ikatan angkap ya. Heksan. Ada dua pilihan heksana. Apakah 2 metil atau 3 metil? Yang mana jawabannya? 3 metil. Ya, 3 metil karena pada karbon nomor 3 terdapat gugus metil. Sehingga jawabannya adalah E. Nah, ini adopsi dari soal OSK 2018 ya. Sebenarnya soalnya agak panjang tapi saya potong ini ya. Nah, apalagi yang bentuk lain soal-soal yang seperti ini? Kita bisa lihat ya, materi tentang proyeksi Newman ini selain dapat menggambarkan proyeksi Newman yang bulat-bulat seperti ini ya, kita juga bisa menentukan apa bentuknya. Yang pertama, totally eclipse atau eclipse total. Dikatakan eclipse total apabila gugus yang besarnya sudutnya 0 derajat. Artinya, kalau karbon yang di depan mengikat gugus metil, kemudian karbon yang di belakang juga mengikat gugus metil, antara gugus metil yang ada pada karbon di depan dan karbon di belakang itu berhimpit. Ya, nah sekarang kita coba lihat N-butana dalam bentuk 3 dimensi. Berarti ini karbon yang ini dianggap di depan, yang di kiri ya, yang di kanan, yang ini karbon ini berarti di belakang. Jadi saya putar seperti ini sudut pandangnya. Tuh. Saudara perhatikan, nanti saya tanya, ini bentuknya apa nih kira-kira? Ya, coba nih, begini awalnya. Kemudian saya beginikan. Nah, sudah diperhatikan? Nah, kita kembali ke slide, nanti saya tanya, ini bentuknya kira-kira yang mana? Apakah eclipse total atau yang mana? Nah, yang mana kira-kira bentuk yang tadi saya buat dalam 3 dimensi? Eclipse total, Gauss, eclipse atau anti? Yang anti. Kenapa? Metilnya terletak perseberangan nih, satu di atas, ya, satu di bawah, kan yang ini. Apa gunanya Pak mempelajari bentuk-bentuk seperti ini?
gas tunggal pada suatu molekul itu dapat mengalami yang namanya free rotation, dapat berputar bebas. Ya, dapat bentuk-bentuk konformasi. Kemudian timbul pertanyaan, ada beberapa bentuk konformasi dari senyawa N-butana. Bentuk mana yang lebih stabil? Nah, jadi tadi saya ulangi ya, bentuk yang paling stabil bentuk anti, bentuk konformasi anti, sedangkan yang paling tidak stabil itu bentuk totally eclipse. Untuk hubungan antara bentuk-bentuk konformasi tadi dengan energi dapat dilihat di sini ya. Ini totally eclipse energinya paling tinggi nih, ya. Sedangkan yang anti energinya paling rendah ya. Nah, bagaimana dengan Gauss dan eclipse? Gauss kita lihat lebih stabil dibandingkan eclipse ya. Nah, jadi urutannya kalau dari yang paling stabil anti, kemudian Gauss, baru kemudian eclipse, dan yang paling tidak stabil adalah totally eclipse. Nah, ini bentuk-bentuk konformasi dari senyawa N-butana dituliskan dalam bentuk proyeksi Newman ya.